Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Citra Negeri. Dengan saya Afi yang akan memandu jalannya podcast kita kali ini yang bertemakan keberagaman budaya di Indonesia. Yang pastinya bagaimana keberagaman budaya ini bisa meningkatkan rasa cinta tanah air dan memperkuat persatuan bangsa. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Raffi Paduki. Saya dari Solo, Jawa. Oh, Mas Raffi dari Solo, Jawa Tengah. Iya, tuh. Kalau sampean? Oke, perkenalkan, nama saya Rita Pakuti. Rita. Saya berasal dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oh, Medan. Iya, Horas. Horas. Berarti panggilannya apa? Hasia? Oh, Hasia itu panggilan saya. Oh, panggilan saya ya. Lanjut. Perkenalkan Mas Alvin, saya Abianata Pembiar, biasa dipanggil Kali. Kayak apa dari Semarang, Jawa Tengah. Sama kayak Mata. Sama Jawa Tengah. Sama Jawa Tengah. Iya. Orang Jawa. Wong Jawa. Yang terakhir? Oke, perkenalkan nama saya Kevin Aditya Seribu. Kalau asalnya dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke. Dari Jakarta berarti Betawi. Tahu. Oh, Betawi ya. Karena podcast kita kali ini akan membahas keberagaman budaya. Langsung saja coba boleh diceritakan bagaimana budaya yang ada di masing-masing kota kalian atau masing-masing suku kalian ya. Oke, terima kasih. Terkait budaya yang ada di Solo, pastinya sangat banyak ya, karena masih di Solo itu masih sistem Oh, Maraton nih. itu kesultanan, oh, bukan? Kesultanan. Kalau kesultanan itu yang Jogja. Ya, suatu Kasunanan. Kasunanan ya. Iya, Kasunanan. Oke. Di situ masih ada kayak keraton gitu. Jadi memang ada beberapa tradisi dari Solo itu seperti tradisi sekaten. Sekaten itu adalah memperingati Maulid Nabi, Maulid Nabi gitu. Jadi nanti ada seperti tradisi gamelan, tahu, gamelan, dan Yang ada gongnya juga. ada gongnya itu. Terus kemudian ada arak-arakan untuk memperingati hasil bumi dulu. Jadi nanti arak-arakan itu adalah hasil bumi yang ditata seperti gunung, masjid agung, dan kemudian puncaknya di masjid agung itu akan dibangi tersebut. Biasanya itu rebutan. Oh, jadi rebutan ngambil. Iya betul. Karena di arak itu banyak yang rebutan gitu. Terus ada lagi yang namanya kirap Malang Suro. Oh, Malang Satu Suro ini kalau sering dengar di apa film horor gitu ya. Malang Satu Suro. Iya. Sebagai Malang Satu Suro. Apa yang salah agak sakral sih. Jadi itu kayak semacam arak-arakan juga, arak-arakan pusaka yang ada di keraton. Gitu. Selain itu ada unik nih. Jadi kalau yang di selain ada pusaka itu ada juga kebo bule di arak. Kebu bule. Kebo bule. Oh, kebo Bule. Arak. Kebun putih. Ya tuh, jadi ada ya itulah. Dan itu uniknya itu kalau misalkan pada saat atau bulenya dan usahanya itu bulenya lintas, kalau misalkan sampai ada kotornya kotorannya itu, dan itu bisa kalau bisa sampai dapat dulu Kotorannya? iya kotorannya dibuat itulah dibuat muka Cuci. ini itu bisa awet muda kotoran kuku iya pada tajam itu iya jadi memang ada nuansa yang seperti itu, kepercayaan seperti itu. Pantas kamu panjenengan awet muda ya. Sudah berapa kali cuci muka? Oh, apa itu artinya matur nuwun? Matur nuwun, terima kasih. Oh, terima kasih. Sama-sama. Selain itu juga ada batik yang dari Solo, pasti kan tahu kan? Tahu batik Solo. Terkenal. Itulah. Ya itulah. Oke, seru banget ini dari Solo. Kita masih banyak lagi daerah-daerah yang lain. Kita lanjut ke Sumatera. Iya, jadi kalau di Sumatera Utara itu sebenarnya banyak suku sebenarnya. Ya, itu ada Batak, ada Minang, ada Melayu. Cuman memang yang paling mendominasi memang di Sumatera Utara memang orang Batak. Orang Batak. Itu sebenarnya banyak gitu. Nah, kalau dari suku saya sendiri, saya mau cerita sebenarnya suku Batak. Jadi di suku Batak itu yang paling membekas tuh bahwa di orang Batak tuh setiap
kejadian hidup kita itu tuh ada perayaan. Ada perayaan. Dimulai dari kita dalam kandungan ini dari 7 bulan itu sudah ada acara adatnya, nanti selahir, nanti menikah sampai meninggal itu ada acara adatnya. Meriah sendiri ya. Meriah. Ya, jadi dibuat acaranya dan itu memang sudah ini memang sampai sekarang pun dilakukan sama orang Batak. Nah, jadi acaranya itu ya macam-macam tergantung momennya nih gitu. Cuman contohnya memang dalam setiap perayaan ini yang paling membekas tuh di setiap perayaan itu pasti ada tari tortor. Tortor itu salah satu bentuk rasa syukur. Kita kan merayakan sesuatu, jadi kita harus bersyukur. Oh. Gitu. Ya bahkan sampai acara kematian tuh ada tortornya. Sebagai bentuk rasa syukur sudah sampai di ujung Hayat. hayat. Apa ya di Medan, di Iya. Batak, budaya Batak. Kita lanjut ke budaya Semarang. Sebenarnya mirip-mirip ya kalau di Jawa, karena kita juga Jawa Tengah ya. Arak-arakan gitu kan. Kita juga ada arak-arakan. Tapi kalau pas menjelang Ramadan. Jadi H-1 sebelum penetapan tanggal jatuhnya Ramadan itu biasanya kita di Semarang tuh ada namanya Geran. Iya, kayak apa? Pengumpulan beduk buat penanda kalau besok itu udah hari pertama Ramadan. Nah, itu ada itemnya. Itemnya namanya warak mendok. Itu kayak kepaduan dari budaya Jawa, Arab, sama Tionghoa. Jadi itu bentuknya kayak boneka gitu. Kakinya itu kaki kambing, terus badannya tuh badan dari unta. Nah, kepalanya tuh kagak. Oh, susah buat deh itu ya. Iya, jadi nanti diadu ya, dipanggul gitu. Oh, diarah. Dia diarah terus sampai kematian besar biasanya. Nah, waktu udah sampai sana, nah itu belum Ini harus di searching sih. Kayak bentuknya tuh kayak ikan. Iya, macam buan di sini pasti baru sekali. korban apa itu? Bahkan kepalaku tidak bisa ini membaca. Terus ada yang juga selain itu juga ada pasar malam juga. Ada pasar malam. Ada pasar malam jadi kayak rame, ada banyak orang juga. Pasar kayak rupiah, terus Orang-orang. ya ada yang udah di kayak di alun-alun gitu. Oke, juga ya dari Semarang ini. Apalagi lumpia Semarang itu harus cobain. Harus Karena coba. itu udah selain makan Semarang pasti beli lumpia. Harus wajib wajib. Satu lagi ada Wiko Babat. Wiko Nah, Babat. Wiko Babat itu dari Deklapa dia. Panjang itu. Oh iya, harus cobain kalau ke Semarang. Dua itu berarti ya, lumpia Semarang sama Wiko Babat itu ya. Oke, kita lanjut ke Jakarta. Kalau di Jakarta sendiri tuh kalau misalnya di pernikahan itu ada namanya tradisi itu palang pintu. Nah kalau palang pintu itu biasanya memang ada tentunya pas pembukanya itu ada kayak yang orang yang bisa silat dan itu bela diri ya, bela dirinya. Nah, tapi kan silat. Nah identik dengan itu berarti sebelum memulai prosesi pernikahannya juga ada silatnya dulu dan ada pantunnya dulu. Jadi itu benar-benar kalau misalnya pas sahabat Betawi itu kan lah ya gitu. Nah itu jadi emang membuat acaranya itu lebih rame bukan kayak gitu. Kalau dari segi makanannya sendiri yang paling gue suka gitu ya, yang paling khas banget di Jakarta itu kerak telur. Karena itu kan dia mengandung bahan makanan pokok kita semua itu nasi ya, beras ya. Jadi dari berasnya itu dimasukin ke wajan terus diceplokin keluar itu boleh-boleh kayak telur ayam atau telur bebek gitu kan. Nah ini masaknya juga agak menarik sih. Jadi misalkan kalian kalau masak itu kan kompor terus ada wajan terus diceplokin telur sama nasinya di situ lah ya, dikasih bumbu. Nah kalau bawahnya udah matang dia nggak dibalik itu tapi wajan yang dibalik. Nggak gosong itu. Nah itu abangnya jago, jadi dia nggak bakalan gosong. Tentunya udah dicek-cekin gitu kan gosong atau enggak. Kompornya ya? Iya, kalau misalnya gosong pelanggannya marah sih. Iya, Pasti kan. ngapain makan makanan pahit? Nah kalau misalnya ngomongin budaya terkait Jakarta itu ada acara juga yang terkenal sih di Jakarta itu PRJ ya. Kalian mungkin pernah dengar gitu ya terkait Pekan Raya Jakarta. Di sini tuh kayak acara yang digelar setiap tahun sekali. Dan terkait PRJ ini juga di situ banyak kayak budaya-budaya dari Jakarta tentunya di situ ya. Dan kalau untuk yang suka kulineran di situ mungkin bisa tuh kalian cobain makanan-makanan Jakarta banyak banget. Itu ada soto Betawi dan segala macam juga. Kerak telur juga ada di mana-mana itu di sepanjang jalannya di situ ada. Dan ada acara-acara yang menarik juga tentunya kadang juga ada penampil-penampil dari artis-artis ibu kota juga. Jadi kalau kalian emang pengen seru-seruan nonton konsernya bisa datang ke situ dan tiketnya pun juga nggak kalah
murah kayak pokoknya di situ serba banyak diskon juga itu sih. Jadi kayak lengkap ya, ada kulinernya, ada konser, ada permainannya juga. permainannya pun juga ada Oh, pastinya dong. Itu dia lengkap banget ini, sama nggak jauh beda berarti sama pasar malamnya yang di Semarang tadi ya. Betul. Nah, kan sudah membahas keragaman budaya dari kota-kota masing-masing, dari suku masing-masing. Sekarang bagaimana sih cara kita menumbuhkan rasa cinta tanah air dari budaya-budaya tersebut? Oke, kalau dari saya itu beranggapan bahwa salah satu untuk Menumbuhkan rasa cinta rasa tanah air. tanah air yaitu adalah mengenali budaya dan melestarikan budaya apa. Jadi kenapa kita harus mengenali? Karena itu sebagai bagian dari tradisi identitas kita sebagai bangsa Indonesia, walaupun banyak sekali budaya, tapi kita memang harus mengenali tahu karena itu sebagai identitas negara. Jadi misalkan kalau ada perubahan globalisasi atau mungkin ada budaya yang masuk, jadi kita akan berpegang teguh sama nilai-nilai dan budaya yang ada di Indonesia. Iya, melestarikan juga. Kita harus menggaungkan hashtag kalau bukan kita siapa lagi. Hashtag. Bukan kita siapa lain. Oke, bagaimana Karita? Saya juga sependapat ya sama Mas Arvin. Kita kenal budaya kita, tapi nggak cukup cuma mengenal budaya kita. Kita nggak boleh impulsif. Kita juga harus terbuka dengan budaya-budaya teman-teman kita. Karena tadi sudah ini ada orang Jawa, Batak, orang Betawi. Nah, kita juga turut untuk menghargai gitu. Kita ini kan Indonesia dengan banyak budaya. Jadi selain kita kenal budaya kita juga perlu kenal dengan budaya teman-teman kita, dan kita saling menghargai keragaman itu, dan itu malah bagus ya. Jadi kita semakin open minded gitu. Jadi kita terbuka lebar gitu. Kesannya nggak cuma kita yang spesial, yang lain juga spesial. Jadi itu bisa membuka rasa cinta tanah air. Komplit banget. Udah semua. Semua. Pasti ada. Kalau dari aku kayaknya cinta tanah air itu berarti memakai produk-produk lokal. Iya, kayak kalau misalnya di Semarang itu apa ya, makanan lah, makanan kayak tadi yang juga India, terus ada Bandung Presto, kalau lu Ada tahu Bandung itu juga. nggak besar banget ya buat oleh-oleh bro. Nah itu biasanya harus beli. Terus kalau udah rata-rata kayak tadi, berarti kita juga ikut pawai biar ramai kan kayak gitu. Karena si tadi yang kaki kambing itu kan Kambing warung warak Duduk. itu berarti produk dalam negeri. buat sama orang-orang Semarang juga ya. Gak mungkin makin Pluto kan ya. Mungkin makin Pluto. Oh, sudah. Lanjut. Oh, kalau dari gue sih mungkin kita selain mencintai produk lokal, tentunya kita harus mempromosikan juga nih produk lokal kita. Dan cara yang paling gampang tuh kalian bisa kan ya pada punya sosmed kan ya. Kalian tuh bisa kayak misalnya ya, contohnya tadi yang dari budaya Jakarta ya, kalian bisa datang ke PRJ tuh, kalian makan kaplan itu tinggal kalian foto aja, masukin ke story kan, story Instagram namanya. Nah disitu mungkin kan teman-teman kalian yang dari luar pulau atau bahkan mungkin ada teman mancanegara kalian gitu, dan mungkin mereka ngeliat story kalian dan tertarik gitu, ini apa sih, nanya-nanya, kalian bisa jelasin terkait hal itu, dan mungkin mereka bakal tertarik juga untuk datang ke sini, ke daerah kalian masing-masing gitu, untuk mencoba hal tersebut. Jadi cara mempromosikannya yang paling gampang itu. Oh iya. Dan nggak sadar itu justru kita menunjukkan rasa cinta tanah air kita. Dan dari podcast ini kita bisa simpulkan bahwa kebudayaan itu sangat bisa meningkatkan rasa cinta tanah air, mulai dari melestarikan budayanya, memakai produk dalam negeri, terus menjaga nama baik, terus mengetahui budaya-budaya di Indonesia ini ya, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Oke, mungkin podcast kita kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman sudah mau menghabiskan waktunya di sini. Kita ngobrol-ngobrol seru bersama. Saya Alvin Daniswara dari podcast Citra Negeri. Kami pamit undur diri. Dadah.